Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Ia berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan Salomo sebelum menjabat sebagai raja. Tuhan menawarkan, mau minta apa? Kerajaan yang luas, musuh-musuh yang ditundukkan, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi Salomo dengan rendah hati mengatakan, mohon untuk diberi kebijaksanaan. Lalu Tuhan mengatakan, oke, kamu minta kebijaksanaan, bukan meminta supaya musuh-musuhmu takluk, bukan meminta agar engkau menjadi orang yang raja, yang terkenal, yang memiliki wilayah yang luas. Baiklah, engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Dan memang benar, dilukiskan Salomo menjadi raja yang sangat terkenal, sangat bijaksana, dan mengatur kerajaannya dengan bijaksana, mengadili dengan sangat adil, sehingga namanya mencuat kemana-mana. Banyak raja-raja takluk bukan karena peperangan, karena mengagumi kebijaksanaan dan kebaikannya. Raja-raja di tempat-tempat lain berdatangan untuk menyaksikan betapa Salomo adalah orang yang bijaksana. Dilukiskan juga Ratu dari Seba datang dengan membawa harta kekayaan yang melimpah dipersembahkan kepada Salomo. Sehingga dilukiskan dalam kitab suci, tidak ada raja yang melebihi kekayaannya, yang melebihi kekuasaan yang luas selain Raja Salomo. Kebijaksanaan adalah Allah sendiri. Hanya Allah yang menuntun, menerangi, membimbing manusia, sehingga manusia mampu untuk mengatur, mengelola akalnya, mengelola emosinya, mengelola perasaannya, mengelola kehidupannya. Dibimbing rahmat Tuhan, akhirnya Salomo menjadi orang yang mampu mengatur hidupnya sendiri. Karena mampu mengatur hidupnya sendiri, maka dia pun mampu mengatur orang lain, mengatur kerajaannya. Ini
sesuai apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Di dalam segala hal, utamakanlah Allah dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita diingatkan, kita datang di tempat ini untuk apa? Bukan untuk mencari sesuatu yang lain, bukan mohon agar kita dapat pekerjaan, dapat kaya dan sebagainya. Kita datang di tempat ini karena kita membutuhkan Yesus. Yesus harus menjadi harta yang utama dalam kehidupan kita. Sebab Yesus itu datang untuk mencurahkan rohnya. Roh Yesus yang dicurahkan dalam diri kita ini, maka membuat kita mampu untuk mengelola akal kita, mengelola nurani kita, mengelola emosi kita, mengelola perasaan-perasaan kita. Sehingga semuanya itu diolah sedemikian rupa, membuat hidup kita sehat. Jadi yang sehat adalah rohaninya. Kehidupan rohani yang sehat akan membawa kehidupan jasmani yang sehat pula. Kalau dulu dikatakan, badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi harus dibalik. Jiwa yang sehat akan mempengaruhi, menumbuhkan badan yang sehat pula. Jiwa yang sehat itu berarti orang yang hatinya senantiasa diarahkan, dipersembahkan, dan dengan rendah hati senantiasa mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan. Tuhan harus menjadi landasan hidup. Tuhan harus menjadi dasar hidup. Tuhan harus menjadi penerang dan jalan kehidupan kita. Kalau Tuhan menjadi landasan, kalau Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, maka Tuhan itu menjadi harta yang mendasari harta seluruh harta kita. Itulah orang-orang yang sedemikian dekat dengan Tuhan, hatinya damai, hatinya tenang. Karena apa? Karena Roh Kudus senantiasa hadir, menerangi hati dan jiwanya. Nah, hati yang diresapi oleh Roh Kudus menjadi damai dan tenang, dapat berpikir secara kritis, berpikir secara positif, berpikir bagaimana mencari kehidupan, berpikir bagaimana mencari harta, berpikir bagaimana kita mencari hal-hal kehidupan. Semua karena dibimbing oleh rahmat Tuhan. Jadi bukan dibimbing oleh emosi, bukan dibimbing oleh kesombongan, bukan dibimbing oleh sikap mau mencari kesenangan, tidak. Justru dengan rendah hati datang, Tuhan, aku datang padamu. Seperti Salomo. Dan akhirnya sungguh otak kita, akal kita dibersihkan. Kita dapat menghadapi segala persoalan dengan hati yang tenang dan dapat menyelesaikan persoalan dengan bijak. Karena apa? Kuasa Roh Tuhan. Bukan Tuhan yang menyelesaikan, tapi kita sendiri dibimbing, diresapi oleh kekuatan Tuhan itu. Maka yang terjadi, kalau kita menyadari hadirnya Kristus dalam hidup kita, membuat kita juga berani untuk menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Karena Roh Kristus senantiasa akan hadir, Roh Kristus senantiasa akan menerangi, Roh Kristus akan membantu bagaimana kita mengatasi segala kesulitan, segala persoalan yang kita hadapi itu. Roh Kristus yang hadir dalam diri kita membuat kita tenang, membuat kita damai. Hati yang tenang dan hati yang damai membuat kita
berpikir positif. Berpikir positif berarti orang lain itu adalah saudara. Semua yang ada di alam ini adalah karunia Tuhan yang harus aku cintai. Berpikir positif sehingga melihat orang lain adalah saudara, kita setiap saat itu tersenyum, melayani, dan alam yang diciptakan Tuhan itu sungguh kita rasakan indah. Dan hendaknya kita juga mampu menangkap kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang tidak beres, hati kita tergerak untuk membereskan. Kalau kita melihat di kebun kita tanaman layu, hati kita tergerak kasihan, menyiram tanaman. Tuhan senantiasa menggerakkan. Dalam keluarga, melihat sesuatu yang enggak beres, kita berusaha untuk membereskannya. Anak-anak juga dilatih agar Roh Kudus juga menjiwai anak itu. Dilatih, rumah ini adalah milikku, maka aku juga harus mencintai, bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Dalam keluarga, hendaknya kita menyadari Roh Kudus hendaknya senantiasa hadir, merekat, mengikat kasih dalam keluarga itu, sehingga seorang suami senantiasa peka terhadap istrinya. Istri juga peka, senantiasa berusaha, masing-masing berusaha untuk melayani, bagaimana selalu berpikir apa yang aku kerjakan supaya suamiku atau istriku bahagia, senang, puas. Orang tua juga senantiasa berpikir apa yang aku kerjakan supaya anakku ini menjadi anak-anak kelak menjadi anak yang baik, supaya anakku juga menjadi anak-anak yang setia, hormat, bakti pada orang tua. Jangan mengatakan kamu susah dilahirkan mengandung 9 bulan, kamu harus bakti pada orang. Jangan menuntut seperti itu. Tapi berikanlah pelayanan kasih kepada anak-anak. Suami jangan menuntut istrinya harus begini, tidak. Jangan sampai terjadi kalau kita baca dalam Quran, suami istri menikah baru 3 bulan, istrinya dibunuh, dicekik, hanya gara-gara disuruh mengambilkan air tidak mau, bertengkar habis-habisan. Nah, tidak dewasa. Roh Kudus tidak ada lagi menyertai mereka, yang ada roh kejahatan yang ada di situ. Jangan sampai itu terjadi. Justru dalam bimbingan Roh Kristus, setiap saat dengan rendah hati saling melayani. Suami melayani, mencintai istrinya, istri melayani, mencintai suaminya. Pelayanan dengan sehabis-habisnya. Inilah aku untukmu. Hatiku, pikiranku, jiwaku, ragaku, semua yang ada dalam diriku itu untukmu. 2 orang saling mempersembahkan. Demikian juga orang tua mempersembahkan yang paling baik kepada anak-anak. Sehingga anak-anak merasakan betapa orang tua mencintainya. Anak-anak juga akan berusaha memberikan yang terbaik pada orang tuanya. Semuanya terjadi kalau sungguh Roh Kudus menjadi landasan dalam hidup ini. Oleh itu perayaan Ekaristi ini hendaknya kita hayati. Yang aku terima adalah Kristus. Aku datang ke tempat ini karena aku membutuhkan Kristus. Untuk apa? Ya, agar aku bijaksana seperti Kristus. Agar aku mampu mencintai, melayani seperti Kristus. Agar aku dapat mengatur segala sesuatu, mulai mengatur diriku sendiri. Sehingga apabila setiap orang mampu mengatur dirinya sendiri, menguasai dirinya sendiri, nah mampu menguasai pikirannya, menguasai keinginannya, menguasai segala sesuatu yang ada. Yang terjadi hidup akan sungguh
sejahtera, bahagia. Jadi kita harus menjadi subjek bagi diri sendiri. Artinya menjadi imam, menjadi raja atas dirinya sendiri. Mengatur pikiran, perasaan, kemampuan, emosi, nafsu, kita atur, kita kuasai. Hanya memang agak susah, sebab pada umumnya kebanyakan orang lebih senang diatur, lebih banyak orang diperbudak oleh nafsunya, diperbudak oleh keinginannya. Harus dibalik, kita harus mengatur, menguasai apa yang ada dalam diri kita. Apabila kita dapat mengatur, hidup kita akan menjadi sejahtera, hidup kita menjadi bahagia. Apa yang kita lihat semuanya serba indah, apa yang kita hadapi semuanya serba enak. Nah, itulah saudara perumpamaan yang oleh Yesus secara singkat dilukiskan. Ada orang mencari mutiara yang indah. Ketika sudah menemukannya, dia menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara itu. Mutiara itu adalah kebijaksanaan hidup. Mutiara itu adalah Roh Kudus sendiri, Roh Kristus sendiri. Harus kita kejar, harus kita cari. Dan itu dilukiskan menjual seluruh harta bendanya. Artinya kita mencari dengan sepenuh tenaga, sepenuh hati. Dan akhirnya yang terjadi, kita berserah diri kepada mutiara indah itu, yaitu Yesus sendiri yang senantiasa membimbing perjalanan hidup kita. Semoga perayaan Ekaristi yang kita rayakan ini menyadarkan kita, yang aku butuhkan adalah Kristus. Kristus adalah harta dasar. Kristus adalah segala-galanya, cahaya kehidupan kita. Dan dalam Kristuslah akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan jalan yang terang. Amin.